Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bersama-sama mengupas, menjabarkan, membahas Isra Mi'raj secara ma'rifat atau secara keseluruhan, secara makna keseluruhan, ya. Jangan cuma satu lapis saja. Kami selalu membawa ayat ini, jadi mohon maaf bagi yang sudah menyimak video sebelum-sebelumnya, jangan bosan-bosan ya, mohon jangan bosan-bosan. Dan bagi yang baru nyimak, bila mau bertanya, mohon disimak dulu, video kami sudah mengupload 215 lebih. Jadi mohon disimak dulu sebelum bertanya. Bagi yang belum menyimak, jadi mohon, bagi yang sudah kan pasti tidak bertanya ya. Kalau yang sudah menyimak 215 video pasti tidak akan bertanya karena banyak jawaban-jawaban. Ini kalau bagi yang sudah usul, sudah liko, sudah fana, sudah tahu ya, sudah tahu artinya Isra Mi'raj itu sudah tahu. Jadi ini bagi fase-fase yang awam atau fase-fase yang tanggung yang mau naik ke usul ya, mari kita bersama-sama ya, gunakan akal kita ya, gunakan. Kalau kira-kira nggak masuk akal, jangan diikutin ya. Ya, tidak ada cukup, tidak ada suhu. Kita sama-sama meluaskan ya. Setiap manusia punya guru sejati. Berarti masing-masing pemirsa Janggiri Channel itu punya guru sejati. Ayo kita, kalau di dalam akal kita nolak, jangan diterima. Kalau di dalam hati kita nolak, jangan diterima. Kita luaskan ya, karena ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Ya, mohon dicatat dulu bagi yang belum nyimak video sebelumnya. Ini ayat paling mudah dipahami. Mohon dicatat bagi yang belum mencatat. Nanti dibuka di aplikasi Al-Quran. Yuk kita perhatikan surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tuh rakuat. Innahu huwas sami'ul basir ya, basir ora basir ya. Ya ini barangkali tulisan kami atau mahros kami ada yang belum pas ya, monggo diperluas. Nah ini arti bahasa Indonesianya. Maha suci Allah ya, ini bahasa bloko ya. Saya tambahin Maha suci Gusti Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalimatnya mendengar dan mengetahui. Ini adalah titik total. Ya, sesungguhnya beliau, nah, kalau dalam bahasa sopannya, sesungguhnya beliau Gusti Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayo, kalimat mendengar itu berarti rasa, mengetahui juga rasa. Yuk kita rinci satu-satu ya. Ini adalah lapis pertama atau globalnya. Kita preteli atau secara spesifik. Subhan itu suci. Kalau subuh itu juga suci. Kalau subuh itu suci dari konsep, dari A, B, C, D. Tapi masih ada ragam. Ya. Kalau subuh, ya sholat subuh itu sadar kesucian. Ingat kesucian. Di saat kita bayi itu belum punya apa-apa. Nggak ada harta, nggak ada benda, nggak ada agama, nggak ada si A, si B, semua kosong. Subuh itu artinya suci bayi. Atau di saat kita sudah dewasa itu tidur. Di saat kita tidur itu nggak punya bendera apa-apa.
Itu subuh pakai huruf shod. Kalau ini subhan, subhan itu maha suci yang sudah tidak pakai raga lagi. Ya, ayo belajar. Subhan maha suci yang di surat Al-Isra adalah sudah tidak pakai raga. Ya, contoh ini gelombang ini. Ini di depan kita, gelombang ini. Ini ada contohnya orang kalau bawa HP, oh ini sinyalnya nggak ada di sini. Oh, kalau di sini ada. Nah, berarti ini ruang bukan ruang kosong, adalah gelombang frekuensi. Sinyal apa saja di depan kita ini yang disebut maha hidup, yang berhubungan dengan napas. Makanya kami selalu salam satu napas. Ini disebut kosong, nol, tapi isi. Di dalam kosong ada isi. Ini ada isi loh. Taunya kalau pakai HP, oh sinyalnya jelek berarti nggak ada. Nah itu ngetes secara gelombang ini. Kalimat subhan itu berarti kalimat yang tidak menggunakan raga. Ini menggunakan kulit. Maha suci masalahnya. Ya, yang tidak menggunakan raga, menggunakan frekuensi atau yang disebut burok. Burok itu kilat, menggunakan frekuensi. Ya, maha suci Gusti Allah ya, menjalankan ya, telah maha suci Gusti Allah berarti ini hubungannya dengan ruang ya, dengan ruang, gelombang ya, frekuensi. Maha suci Gusti Allah ya. Jadi Gusti Allah itu ya segalanya, seluruhnya itu alam semesta yang Al-Fatihah ayat 2 itu sesungguhnya. Jadi ini Gusti Allah yang di sini adalah membicarakan yang ahad. Ya, yang ahad, ruang ini loh, yang ini. Napas ini kan ahad. Napasnya para subscriber, napasnya para pemirsa Janggiri juga sama napasnya. Yang beda adalah ini di ayat Al-Baqarah 115, kemanapun kamu menghadap, itu adalah kesatuannya alam semesta ini. Yang berbeda-beda itu warna, bentuk, rupanya. Semuanya kalau gabungan begini, ya Gusti Allah. Kalau kita melihatnya alam semesta, makanya orang-orang yang usul itu dikasih tanda sinar putih bulat. Putih kayak mencincin, itu namanya alam seluruhnya, itu ya Allah ya, dalam bahasanya ya itu, ya wujud, ya nyata, ya ada. Jadi mohon maaf Gus, kan saya harus menyampaikan Allah, kalau Gusti Allah mulu nanti ada yang bingung ya. Jadi kami ya selalu mengatakan Gusti Allah karena beliau itu maha tinggi, maha hebat, makanya saya panggil Gusti Allah. Kalau ngomong Allah lagi nanti nggak sopan. Jadi saya ini menyampaikan sesuatu kepada keterangan, karena ada objek, kami subjek, para pemirsa Janggiri objek. Kalau sudah kalimatnya maha suci berarti gelombang, frekuensi. Menjalankan, telah menjalankan bersama hambanya ya. Kalimatnya bersama hambanya. Ayo, kalau kita lihat Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani, nah itu kan jadi satu, atau yang disebut 3 in 1. Karena ada Nurullah, ada Nur Muhammad. Lah Asro ini perjalanan. Berarti ini Nur Muhammad bi'abdihi, kepada Nabi Ahmad pada waktu itu ya, bukan Nabi Muhammad ya, Nabi Ahmad ya. Status namanya Nabi Ahmad ya, karena beliau disebut Rasul makanya Muhammad. Nah, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani bi'abdihi, dengan hambanya pada waktu itu Nabi Muhammad. Karena ini kalimatnya bi'abdihi, bukan bi Ahmadi atau bukan bi Muhammadin, berarti kalimat bi'abdihi itu luas.
Ya ini bagi yang sudah usul tahu, bi'abdi dengan hambanya menjalankan perjalanan, ya, menjalankan, menerobos gelombang, menerobos frekuensi, berarti secara tidak langsung ini tidak terlihat semua. Berarti perjalanan jiwa, karena diawali dengan kalimat subhan. Diawali dengan kalimat subhan, diakhiri dengan Sami'ul Basir. Ini Sami'ul Basir, kalimatnya maha mendengar dan maha mengetahui. Mendengar dan mengetahui berarti sama-sama tidak terlihat. Yang terlihat tulisannya mendengar, mengetahui. Yang ada rasa mendengar, rasa mengetahui, sudah tidak ada wujud karena digarisi oleh subhan. Subhan itu hanya rasa, ya, hanya rasa, tidak ada wujud kasar. Raga kasar ini tidak ada. Coba paham nggak? Maha suci, ya, Gusti Allah secara ahad, secara napas, itu kan nggak kelihatan. Ruh itu tidak terlihat, tapi terasakan, makanya maha suci. Yang telah menjalankan bersama hambanya. Malam, Laila, malam juga nggak kelihatan, adanya rasa malam. Rasa malam itu bisa dilakukan di waktu siang, di waktu rame, intinya hening. Karena tidak terlihat. Batin, kolbu, hubungannya ini luas banget, makanya keder kalau nggak memahami. Karena ini kalimatnya, ini kan lembut, lamnya lembut yang menyatu sehingga la tidak ada. La satu itu tidak ada, tidak terlihat. Kalau sudah lembut, jadi orang yang sudah hilang keakuannya, sudah tidak merasa ada. Yang ada hanya Gusti Sang Maha Suci, Gusti Sang Maha Wujud, Gusti Sang Maha Ada. Kita manusia ini nggak ada, dicari juga nggak ketemu. Zamroni mana nggak ada. Orang yang sudah mentiadakan dirinya, sama juga menghilangkan dirinya, mensucikan raga ini yang hanya kepada Gusti Allah, sehingga kalimatnya bersama hambanya. Di malam bersama hambanya tidak terlihat karena tidak ada. Nah, iya, ini kan tidak terlihat itu ya tidak ada. Lah tidak ada itu ada, ya ini gelombang ini di depan kita ini kan dilihatnya tidak ada, tapi bisa dirasakan. Berarti ada. Ini banyak pertanyaan. Apa sih maksudnya di dalam kosong ada isi, di dalam isi ada kosong? Ini di depan kami ini kan kosong secara mata batin, mata lahir ini kosong. Tapi secara dirasakan kan ada. Ya, pernapasan, gelombang oksigen, ya. Frekuensi termasuk di situ, di dalamnya ada Nur Muhammad, ada Nur Insani yang masuk, Nurullah yang begini terus, berjalan terus. Jadi baqo abadi minal Masjidil Haram. Ayo kita perhatikan. Minal itu dari. Masjidil Haram, jangan langsung berpikir masjid yang di Mekah. Umpamanya yakin bahwa Kanjeng Nabi dulu pertamanya di Masjidil Haram, kita bersama-sama mencari yang disebut masjid itu yang mana. Ayo perhatikan, kita cari yang disebut masjid. Ini kalimatnya masjid yang mana? Ada al-ta'rif. Kalau gambarnya Masjidil Haram yang ada, apa itu? Umpamanya ini Ka'bah lah, umpama. Ini sekelilingnya. Ini umpamanya Ka'bah, umpamanya Mekah, umpamanya.
Umpama saja, coba yang disebut Masjidil Haram yang mana? Di depan namanya Ka'bah yang kotak itu. Di sampingnya ada sebut Hijr Ismail, ada yang disebut Maqam Ibrahim. Maqam ya, bukan makam. Ya, maqam itu tapak tilas, tempat duduk. Kalau umpamanya itu yang menjulang tinggi, namanya menara. Namanya kubah. Itu keramiknya, ya keramik. Ayo kita cari yang disebut Masjidil Haram itu yang mana? Ya, yang disebut, kita orang-orang Indonesia ayo sering masuk ke bangunan masjid. Ke bangunan masjid yang disebut masjidnya yang mana? Mohon dicari. Karena nanti, oh ini jendela. Jendela, di rumah saya juga punya jendela. Oh ini pintu. Masjid kan ada pintunya katanya, bangunan masjid itu ada pintunya. Lah saya rumah juga ada pintunya kok. Oh di bangunan masjid itu ada keramiknya. Lah di rumah saya juga ada keramiknya. Lah terus yang masjid yang mana? Ayo, pengimaman namanya mihrab. Yang buat khutbah namanya mimbar. Yang di atas lancip namanya kubah. Ayo kita cari yang disebut masjid yang mana. Ayo kita perhatikan. Kalau kita bermindset umpamanya Masjidil Haram ya di Mekah, ya monggo kita bareng-bareng secara ma'rifat. Yang pernah ke Masjidil Haram monggo, yang mana titiknya? Titik Masjidil Haram yang mana? Monggo dicari. Secara kalimat, ya kita bicara kalimat. Masjid itu adalah tempat tunduk orang yang tunduk. Ya jangan sujud langsung begini, tunduk patuh. Orang itu patuhnya pada qalbu, guru sejati. Kenapa disebut Masjidil Haram? Jangan menghilangkan guru sejati. Harusnya guru sejati dihidupkan, yang haram masuk adalah konsep. Masukan, kadang-kadang kita suka banyak masukan. Dek, jangan begitu loh. Dek, ini nggak begini ini. Dek, salah ini. Ini sudah kalam itu, masjid itu, kolbu itu sudah ngomongin, tapi kalah sama pendapat dari luar. Makanya Masjidil Haram itu artinya kita ini tidak boleh dimasukin konsep apa saja, disubhankan, dikosongkan, hanya masukan dari Gusti Allah, hanya masukan dari Tuhan, guru sejati Gusti. Ya, karena kalimatnya kembali subhan, tidak apa, kan titiknya kepada Gusti Allah. Makanya adanya rasa dek, dek, kok beda ya? Makanya umpama kami menjabarkannya di sini deknya pas, monggo dijabarkan. Kalau nggak pas, ya monggo dijabarkan lagi. Jadi diperluaskan saja, nggak usah takut-takut. Ya, nggak usah takut-takut. Mohon ini ayatnya, mohon yang bagi yang belum dicatat dulu, nanti dibuka di aplikasi Al-Quran. Jadi kalau kita memahami Masjidil Haram di Mekah, ya tidak apa-apa, tapi mohon yang mana, titik masjidnya yang mana, dicari. Jadi intinya, orang kalau mau berjalan menuju Gusti Allahnya, sudah mengharamkan apapun yang masuk ke dalam dirinya. Masukkan apa saja, kalau nggak masuk akal, kalau ini nolak, ya jangan dibuang dong, haram, haram. Itu loh maksudnya. Kalau di sini nolak, masukkan apa saja, bentuknya apa saja. Ungdur makola wala tangdur mangkola. Mangkolanya bentuknya apa saja. Kalau di sini nolak, ya haram dong, jangan dimasukkan. Maksudnya jangan dimasukkan ke sini. Kalau tidak masuk akal di sini, ya udah keluarin, haram. Ya. Setelah konsep ini, Gusti ini, guru sejati ini, batin ini, atau kolbu ini sudah menetralkan, sudah mensubhankan, mensucikan dari ABCD, dari segala keakuan di luar diri kita, ilal Masjidil Aqsa.
hati yang sudah menjauh dari konsep. Aqsa artinya jauh ya. Lah kalau dibentuk lagi, umpamanya Masjidil Aqsa yang di Palestina, umpamanya, ini umpama, mohon bagi yang sudah sampai ke Masjidil Aqsa, mohon dicari yang Masjidil Aqsa yang mana, titiknya yang mana. Ini kan hanya gabungan, rangkaian, bangunan. Titik Masjidil Aqsa-nya kan nggak ketemu. Titiknya yang disebut masjid yang mana? Ilal Masjidil Aqsa di sini sudah tidak menerima ya, sudah hati ini sudah mengharamkan konsep masuk, sudah nggak boleh. Jangan tolak, kalau di sini nolak ya buang, jangan dimasukin, yaitu sudah mengharamkan konsep apapun yang di sini nolak. Lah setelah itu menjauh, sudah menjauhi konsep. Ya, Masjidil Aqsa itu artinya jauh. Jadi si kolbu itu sudah menjauhi keramaian. Bahasa intinya manekung, kholwat, ya, infirot, riyadhah, i'tikaf, tafakur, semedi, semadi, meditasi, suluk, apa meneh, luas banget ya. Artinya sudah menjauh dari keramaian. Logika lagi, kalau di masjid secara bangunan kan ramai, ada jamaah. Jadi beliau Kanjeng Nabi sudah nggak meramaikan ininya, sudah nggak meramaikan masjidnya, hatinya. Kalau masih rame, nggak ketemu Gustinya, karena Gusti Maha Suci. Ya, kalau mau menemui Sang Maha Suci, hati kita harus suci juga. Jangan ada bendera apa saja, udah los, nol, suwung, ya ini gelombang ini. Ilal Masjidil Aqsa sudah menjauh dari keramaian. Ya, ini jauh, ini keramaian. Kalau diartikan juga baik bangunannya maupun hatinya. Kalau kita masuk ke bangunan masjid itu kan ikut ramai, banyak jamaah. Tapi di sini sudah tidak mau keramaian, manekung. Mau di Gua Hiro, mau di lembah, mau di kamar, mau di sungai, mau di laut, silahkan. Yang penting hening. Ya, sudah menjauh sehingga ya telah memberi berkah. Ya, ini kalimatnya ya. Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Contoh, kalau orang sudah sampai kepada wusul, bahasa umumnya, atau Lailatul Qadar. Kalau Isra Mi'raj itu bahasa para nabi, bahasa hambanya adalah Lailatul Qadar atau wusul atau liqa. Itu dikasih tahu, scroll kehidupan berkah itu dikelilingi kok, diberkahi sekelilingnya. Itu betul, sudah nggak minta apa-apa karena sudah dikasih tahu. Kalkulator kehidupan, kalkulator rezekinya sudah dikasih tahu. Makanya orang-orang yang sudah wusul, sudah suwung, sudah liko, sudah fana, itu sudah nggak minta. Kalau sudah tahu, sudah dikasih tahu sama Gusti Allah. Ya. Diberkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tandanya. Ya itu tanda-tandanya itu ya. Besok makan apa, besok bagaimana, itu sudah dikasih lihat sama Gusti Allah. Sehingga orang-orang yang sudah wusul itu sudah tidak mau meminta sehat, tidak mau meminta kaya, nggak mau, sudah malu, dipaksa kaya apa malu. Tolong dong jangan dikasih hujan, ada orang minta jangan dong ini hujannya disingkirin, sudah nggak berani, sudah malu. Ya,
kebesarannya ya, ayat-ayatnya, kehebatannya Gusti, sesungguhnya beliau Gusti Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Nah ini pukulan api. Mendengar berarti rasa, sudah bukan raga. Mengetahui juga sudah bukan raga, tapi rasa. Berarti secara kemakrifatan Isra Mi'raj ini hasilnya adalah perjalanan jiwa. Ya, hasil intinya, karena dengan awalan subhan, dengan akhiran syami'ul basyir, ada diperkuat dengan laila atau lailam atau lailam. Ya, bi'abdihi bersama hambanya, berarti seluruh hambanya punya kesempatan, karena kalimatnya luas. Bi'abdi, asronya panjang, menjalankannya panjang, berarti seluruh hambanya yang berkesungguhan ingin menemuinya pasti ketemu. Bersungguh ya, ingat kita penjabaran. Kalau kalimat benar ini Masjidil Haram di Mekah, monggo dicari titik masjidnya di mana, yang disebut masjid itu yang mana. Kalau ini ilal Masjidil Aqsa terus Palestina, ya monggo disilakan dicari titiknya di mana. Ya, masjid adalah titik pusatnya. Guru sejati adalah kolbu. Kalau kolbu ini masih rame, masih ada A, B, C, D semua, belum suci, belum subhan, los. Ibarat ini sudah nggak ada apa-apa, tapi ada apa-apa gitu loh. Ini di depan kami, ini ruang kosong kalau orang bilang secara awam, wah ini kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi nyatanya ini isi napas kita, sinyal HP ya. Jadi di dalam ini jangan dianggap kosong. Ya, itu hanya mata lahir yang mengatakan kosong. Tapi setelah kita merasakan dengan batin, merasakan dengan HP, baru ada teknologi yang menentukan ini ada apa enggaknya. HP, sinyal HP bisa untuk ngecek. Ya udah jelas ya. Kita jangan sampai terpancing oleh apapun. Ya, ana ingdal goni abdibi. Ya, harus melalui fakta ini, fakta tulisan ya. Barangkali kami kurang luas, mohon diluaskan, al insanu mahalul khoto wanisian. Jadi pasal-pasal yang namanya manusia itu pasti ada lupanya. Makanya kami selalu menganggap bahwa para pemirsa Janggiri itu bukan murid kami, bukan, tapi sahabat kami. Kami selalu berpedoman mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai sahabat. Beliau punya murid 114.000 murid, tapi disebutnya sahabat. Saya ulangi kembali, ini bagi yang belum menonton video yang sebelumnya. Ayo kita bersahabat. Kalau kita bersahabat, cara menggali ilmunya itu cepat ketemu, nggak segan. Kalau guru dan murid mau nanya segan, takut diomelin. Tapi kalau sesama sahabat, duduknya sama-sama rendah, tidak ada cupu, tidak ada suhu, ilmunya Gusti Allah akan terkuat bersama-sama, terjabarkan, terluaskan. Karena ada ini, mohon, kalimatnya kalimat sumpah kemanapun kamu menghadap. Dan sesungguhnya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi mohon bagi yang belum nyatat, itu mohon dicatat, nanti dibuka di aplikasi Al-Quran. Mohon ini, agar luas, kita luaskan ilmu. Intinya juga jangan bersuudon sama Gusti Allah. Jangan berburuk sangka sama Tuhan, bahaya. Selalu berbaik sangka ya, selalu berbaik sangka. Pokoknya kalau berburuk sangka kepada Tuhan, bahaya. Karena kita langsung kesiksa rasa. Karena Tuhan maha mencipta rasa, maha segala-galanya, tidak ada tanding apapun. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa inti dari hasil
kalimat subhan saja itu sudah jiwa ya, sudah ruh ya. Terima kasih ya, mohon diluaskan ya. Terima kasih bagi yang nanti ada yang belum jelas, atau katanya ini, jangan, harus ini hati. Kalau masukan kami masuk dek berarti itu klop itu loh. Secara akal iya ya, masuk akal berarti klop gitu aja. Karena Gusti Allah selalu mengatakan gunakanlah akalmu, kata Gusti Allah, gunakanlah pikiranmu, dan selalu berfokus berpusar. Nah, kata orang Jawa, pancer guru sejati ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.